Raja Persia dan Sang Putri Laut. Pada suatu masa, hiduplah seorang raja dari Persia, yang di awal kekuasaannya sangat dihormati karena meraih banyak kemenangan dan penaklukan. Setelah masa itu, ia menikmati kedamaian dan ketenangan yang luar biasa sehingga negerinya mempunyai masa pemerintahan yang paling membahagiakan. Penyesalan yang dimilikinya hanyalah ia belum memiliki pewaris yang kelak akan meneruskan tahtanya setelah ia wafat. Suatu hari, berdasarkan tradisi dari leluhurnya selama mereka berada di ibu kota, ia mengadakan semacam pertemuan dengan para penasihat kerajaan, di mana semua duta besar dan orang-orang asing dalam kerajaannya hadir di sana. Di antara mereka terdapat seorang pedagang dari negara yang jauh, yang mengirimkan pesan kepada sang raja agar ia diberi kesempatan untuk menghadap, karena ia ingin menyampaikan sebuah pesan penting. Sang raja memerintahkan agar permintaan si pedagang dikabulkan, dan setelah pertemuan usai, dan seluruh tamu sudah beristirahat, sang raja menanyakan urusan apa yang telah membawa si pedagang ke istana. "Tuan," kata si pedagang, "aku memiliki sesuatu dan aku mohon agar yang mulia melihatnya, seorang hamba yang paling cantik dan mempesona, yang tidak mungkin ditemukan di tempat lain di muka bumi ini. Hanya dengan memandangnya, yang mulia pasti ingin menjadikannya sebagai permaisuri." Sang hamba yang cantik, atas perintah raja, segera dibawa masuk. Sang raja langsung terpesona oleh kecantikan dan keanggunan wanita itu yang melampaui bayangannya dan membuatnya langsung jatuh cinta. Ia pun memutuskan untuk segera menikahi wanita itu. Sang raja memerintahkan agar sang hamba yang cantik itu ditempatkan di kamar terindah di samping kamarnya sendiri. Ia juga memberikan instruksi-instruksi khusus kepada para pelayan yang ditunjuk untuk melayani wanita itu, agar mereka memberikannya pakaian-pakaian dan kalung-kalung permata yang paling indah. Demikian pula berlian-berlian yang paling berkilau dan batu-batu mulia lainnya, yang boleh dipilih sesuai seleranya. Ibu kota sang raja Persia terletak di sebuah pulau, dan istananya yang sangat luas dibangun di tepi pantai. Jendela kamarnya menghadap langsung ke laut dan jendela kamar si hamba cantik, yang berada tidak jauh dari kamar sang raja juga memiliki pemandangan yang sama. Tidak ada yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan melihat ombak yang hampir mencapai bagian bawah dinding istana itu. Di hari ketiga, sang hamba cantik, setelah didandani dengan teramat sangat indah, sedang sendirian di dalam kamarnya, duduk di atas sebuah sofa, dan bersandar di sebuah jendela yang menghadap ke laut. Ketika sang raja yang sebelumnya telah mengumumkan akan datang mengunjunginya masuk ke dalam kamar, sang hamba yang mendengar ada seseorang berjalan di dalam ruangan, dengan segera berpaling untuk melihat siapa yang datang. Sang hamba mengetahui bahwa yang datang adalah sang raja, namun tanpa menunjukkan sedikit pun reaksi, atau setidaknya bangkit dari duduknya untuk menghormati atau menyambut sang raja, ia malah berbalik menghadap ke jendela lagi, seakan-akan ia dikunjungi oleh orang yang paling tidak penting di seluruh dunia ini. Sang raja Persia amat terkejut dengan sikap tidak peduli yang ditunjukkan oleh seorang hamba yang memiliki kecantikan luar biasa ini. Ia menganggap sikap hamba itu disebabkan oleh kurangnya pendidikan, dan ia segera memerintahkan agar sang hamba diberi pelajaran mengenai tata krama. Sang raja menghampiri ke jendela, tetapi ia disambut dengan sikap dingin dan tidak peduli oleh sang hamba. Hamba itu membiarkan dirinya untuk dikagumi, diciumi, dan dipeluk, namun ia tidak berbicara kepada sang raja sepatah kata pun. "Istriku tersayang," kata sang raja, "dirimu sama sekali tidak menjawab, maupun memberikan sedikit reaksi yang membuatku percaya bahwa kau mendengarkanku. Mengapa dirimu bersikap diam seperti ini, yang membuatku merasa dingin?"
Apakah dirimu berduka karena kerinduanmu pada negaramu, teman-temanmu atau saudara-saudaramu? Apakah aku, sang Raja Persia, yang mencintai dan mengagumi, tak mampu untuk menghiburmu, dan membantumu untuk melupakan semua kerinduan yang kau alami di dunia ini? Namun, sang hamba cantik tetap tidak bergeming dan matanya masih terpaku ke tanah, tidak menatap sang raja ataupun mengucapkan sepatah kata. Setelah mereka bersantap malam bersama dalam keheningan, sang raja bertanya kepada para pelayan wanita yang telah ditugaskan untuk melayani sang hamba yang cantik, apakah mereka pernah mendengarnya berbicara. Salah seorang dari pelayan itu menjawab, "Tuanku, kami tidak pernah sekalipun melihatnya membuka mulutnya atau mendengarnya berbicara lebih daripada yang Tuan dengar. Kami telah melayaninya, kami menyikat dan menghias rambutnya, mengenakan pakaiannya, dan menungguinya di kamar, namun ia tidak pernah membuka mulutnya, bahkan untuk sekadar mengatakan sudah cukup, atau, aku menyukainya. Kami sering bertanya kepadanya, Nyonya, bantuan apa lagi yang Anda butuhkan? Adakah sesuatu yang kau inginkan? Mintalah dan perintahlah kami, tetapi kami tidak pernah mampu membuatnya berbicara. Kami tidak mengetahui apakah sikap diamnya itu disebabkan oleh keangkuhan, penderitaan, kebodohan, atau kebisuan, dan hanya inilah yang dapat kami beritahukan kepada Yang Mulia." Sang Raja Persia menjadi lebih terkesima setelah mendengar semuanya, namun, ia mempercayai bahwa sang hamba memiliki alasan yang menyebabkannya menderita. Sang Raja berusaha untuk mengalihkan perhatian dan menghiburnya, namun semua sia-sia. Selama setahun, hamba cantik itu tidak memberikan kebahagiaan bagi sang raja, yang ingin mendengarnya berkata-kata. Hingga akhirnya, hari yang penuh kegembiraan tiba di ibu kota. Sang raja dan ratunya yang pendiam memiliki seorang putra dan pewaris tahta kerajaan. Sekali lagi, sang raja berharap untuk dapat mendengar sepatah kata dari istrinya. "Ratuku," katanya, "aku tak dapat menebak apa yang ada di benakmu saat ini, tetapi, bagiku, tidak ada yang dapat melengkapi kebahagiaanku dan sukacitaku selain mendengarmu berbicara walaupun hanya sepatah kata, karena lubuk hatiku mengatakan bahwa kau tidak bodoh, dan aku memohon kepadamu, meminta dengan sangat, agar dirimu menghentikan keheningan yang panjang ini, dan berbicara satu kata saja padaku, dan setelah itu aku tidak peduli lagi kapan aku akan mati." Pada saat itu, sang hamba yang cantik, yang biasanya hanya mendengarkan sang raja dengan mata tertunduk, yang membuat sang raja memiliki alasan untuk percaya bahwa sang hamba tidak hanya bodoh namun juga tidak pernah tertawa seumur hidupnya, mulai tersenyum kecil. Sang Raja Persia merasakannya sebagai sebuah kejutan sehingga ia memekik kegirangan. Ia sangat yakin bahwa sang hamba sebentar lagi akan berbicara, maka ia menunggu saat bahagia itu dengan bersemangat sampai kehilangan kata-kata. Akhirnya, sang hamba cantik, mematahkan keheningan panjangnya, berbicara kepada sang raja. "Tuanku," katanya, "aku ingin mengatakan banyak hal kepada Yang Mulia, tetapi setelah akhirnya berbicara lagi, aku tidak tahu dari mana harus memulai. Bagaimanapun, pertama-tama aku wajib berterima kasih kepadamu atas segala pertolongan dan kehormatan yang kau berikan kepadaku, dan semoga surga memberkati dan memberimu kemakmuran, menjauhkanmu dari bahaya musuh-musuhmu, dan tidak membuatmu mati setelah mendengarku bicara, melainkan memberimu umur panjang. Tak pernah terpikirkan olehku untuk melahirkan seorang anak, aku telah meneguhkan hati untuk tidak pernah mencintaimu, dan juga untuk tetap diam selamanya. Tapi sekarang aku mencintaimu seperti seharusnya." Sang Raja Persia, yang terpukau mendengar hamba cantiknya berbicara, memeluknya dengan lembut. "Cahaya hidupku," katanya, "sungguh tidak mungkin ku dapatkan kebahagiaan yang melebihi apa yang telah kau berikan padaku." Sang Raja Persia, dalam kebahagiaannya, tidak berucap sepatah kata lagi kepada hambanya yang cantik. Ia beranjak meninggalkan hamba itu, tetapi dengan sikap yang membuat hambanya mengerti bahwa sang raja akan segera kembali. Sang raja menginginkan agar kebahagiaannya disebarluaskan, maka ia pun segera meminta kedatangan utusan kerajaan. Tidak lama setelah sang utusan tiba,
sang raja memerintahkannya untuk membawakan ribuan keping emas kepada setiap pendeta di dalam agamanya, yang telah melakukan sumpah kemiskinan, dan juga ke seluruh rumah sakit dan orang miskin, sebagai tanda terima kasih kepada surga. Permintaan itu pun segera dilaksanakan oleh sang utusan. Setelah sang raja Persia memberikan perintah ini, ia kembali lagi kepada hambanya yang cantik. "Nyonya," katanya, "maafkan aku karena meninggalkan dirimu secara terburu-buru. Namun aku berharap bahwa kau berkenan menghiburku dengan sedikit percakapan, karena aku amat ingin mengetahui beberapa hal. Katakan kepadaku, belahan hidupku tersayang, alasan apa yang membuatmu berkeras untuk tetap diam dalam kebersamaan kita setahun ini, walaupun dirimu melihatku, mendengarku berbicara denganmu, dan makan serta minum denganku setiap hari?" "Pikirlah," jawab sang ratu, "aku, seorang hamba yang jauh dari kampung halamanku, tanpa sedikit pun harapan untuk dapat pulang lagi, dengan hati tercabik-cabik dalam kesedihan karena dipisahkan dari ibuku, saudara lelakiku, sahabat-sahabatku, dan kenalan-kenalanku. Apakah alasan-alasan ini tidak cukup bagiku untuk tetap diam yang mulia?" Rasa cinta pada kampung halaman adalah hal alami yang kita miliki seperti cinta kita kepada orang tua, dan kehilangan kemerdekaan tak dapat ditanggung oleh siapapun yang masih memiliki akal sehat, dan mengetahui bahwa kemerdekaan itu sangat berarti. "Nyonya," jawab sang raja, "aku yakin atas kebenaran dari kata-katamu, namun hingga saat ini aku berpendapat bahwa seseorang yang memiliki kecantikan seperti dirimu, di mana takdir buruk telah membawanya menjadi seorang hamba, seharusnya merasa amat bahagia mendapatkan seorang raja sebagai tuannya." "Tuanku," jawab sang hamba cantik, "tidak ada seorang raja pun di dunia ini yang dapat menguasai keinginan hambanya. Namun, ketika hamba ini setara dengan sang raja yang membelinya, raja itu kemudian akan melihat penderitaannya, dan kesedihannya, dan ingin segera menghilangkan segala duka yang mengganggunya." Sang raja Persia, dengan sangat terkejut, berkata, "Nyonya, apakah mungkin dirimu adalah salah satu keturunan bangsawan? Aku memohon, jelaskan semua rahasia ini kepadaku dan jangan lagi membuatku tak sabar. Segeralah beritahu aku siapa orang tuamu, kakak lelakimu, kakak perempuanmu, dan saudara-saudaramu, tetapi di atas segalanya, siapakah namamu?" "Tuanku," kata hamba cantik, "namaku adalah Gulnare, mawar dari laut, dan ayahku telah tiada, dia adalah salah seorang raja di lautan. Ketika meninggal, ia mewariskan kerajaannya kepada kakak lelakiku, ia bernama Saleh, dan kepada sang ratu, ibuku, yang juga seorang bangsawan, putri dari salah seorang raja lain di lautan. Kami menikmati kedamaian dan ketenangan di seluruh kerajaan, hingga seorang pangeran dari negeri tetangga, yang iri akan kebahagiaan kami, dan menyerang tempat tinggal kami dengan pasukan yang besar, masuk ke dalam ibu kota kami, dan menjadikannya penguasa di tempat itu. Kami hanya memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ke tempat yang tidak dapat ditembus, dan dimasuki dengan beberapa perwira yang terpercaya yang tidak meninggalkan kami dalam kesulitan. Dalam pengungsian ini kakak lelakiku mencari segala cara untuk menghalau penjajah itu dari tempat tinggal kami. Suatu hari, saudariku, katanya, aku mungkin gagal dalam usahaku untuk memulihkan kembali kerajaanku dan aku tidak akan peduli dengan itu, tetapi aku peduli dengan keselamatanmu. Sebagai upaya untuk mengamankan dirimu, kau harus menikah terlebih dulu. Namun, dalam kondisi yang menyedihkan seperti sekarang ini, aku tidak melihat kemungkinan untuk melakukan perjodohan dengan salah seorang pangeran dari laut, dan oleh sebab itu aku akan sangat senang jika dirimu mau untuk dijodohkan dengan salah seorang pangeran dari daratan, di mana aku siap untuk menggunakan segala kuasa yang kumiliki. Aku yakin tidak ada seorang pun di antara mereka yang cukup kuat, sebaliknya, mereka akan cukup bangga untuk berbagi tahta dengan dirimu." Perkataan kakak lelakiku itu membuatku menjadi sangat marah. "Kakak," kataku, "kau mengetahui bahwa aku adalah seorang keturunan bangsawan, seperti juga dirimu, dari kedua orang tua kita, dari raja-raja dan ratu-ratu lautan, tanpa ada campuran dari sekutu yang hidup di darat,
oleh sebab itu aku tidak berniat untuk menikah dengan mereka yang lebih rendah daripada diriku. Aku tidak akan pernah mengubah pendirianku, apapun situasinya, dan jika dirimu gugur dalam melaksanakan rencana yang telah kau buat, aku lebih memilih untuk mati bersamamu daripada mengikuti saran yang tidak pernah terbayangkan keluar dari dirimu. Kakakku, yang masih menginginkan pernikahan itu, namun tidak mendapatkan persetujuan dariku, berusaha keras untuk meyakiniku bahwa ada raja-raja di darat yang tidak lebih lemah daripada mereka yang dari lautan. Hal ini membuatku menjadi lebih marah, yang membuat kakakku mengatakan beberapa kata keras yang membangkitkan emosiku. Ia meninggalkanku dengan rasa tidak puas dan dengan hati yang marah aku melompat dari dasar laut menuju pulau di bulan. Tidak tahan dengan kebencian luar biasa yang membuatku pergi, aku bersembunyi di pengungsian. Namun, di luar dugaanku, seorang asing, yang ditemani oleh pelayannya, membuatku tertidur, dan membawaku ke tempat tinggalnya, dan memintaku untuk menikahinya. Ketika ia melihat bahwa ketampanan tidak berarti apa-apa bagiku, ia berusaha untuk memaksa, namun, aku segera membuatnya menyesali kesombongannya. Akhirnya, ia berusaha untuk menjualku kepada seorang pedagang yang membawaku dan menjualku kepada Yang Mulia. Pria itu adalah seorang yang sangat bijaksana, adil, manusiawi, dan selama perjalanan yang panjang itu, tidak pernah sedikit pun membuatku mengeluh. Dan, Yang Mulia, lanjut Ratu Gulnare, jika dirimu tidak menunjukkan semua rasa hormat yang telah kau berikan kepadaku, aku tidak akan tinggal lagi bersamamu. Aku akan melemparkan diriku sendiri ke laut di luar jendela ini, dan aku akan pergi mencari ibuku, kakak lelakiku, dan saudara-saudaraku yang lain. Oleh sebab itu, aku berharap agar kau tidak lagi melihatku sebagai seorang hamba, namun sebagai seorang putri yang berharga sebagai sekutumu. Demikianlah, Ratu Gulnare mengungkapkan seluruh identitasnya kepada sang Raja Persia, dan menyelesaikan ceritanya. Ratuku yang memesona dan kukagumi, seru sang raja, sungguh tak kusangka apa yang kudengar. Aku harus mengajukan ribuan pertanyaan mengenai hal-hal aneh dan tak pernah terdengar sebelumnya. Aku mohon agar dirimu menceritakan lebih banyak tentang kerajaan dan rakyat lautan, yang semuanya asing bagiku. Aku memang pernah mendengar cerita-cerita tentang itu, mengenai mereka yang tinggal di lautan, namun aku selalu menganggapnya tak lebih dari sebuah dongeng atau fabel belaka. Tetapi, dari apa yang telah kau katakan padaku, aku yakin bahwa semuanya benar, dan aku memiliki bukti nyata dalam bentuk dirimu sendiri, yang merupakan salah seorang dari mereka, dan yang juga adalah permaisuriku, yang juga merupakan suatu kehormatan yang dapat dimiliki oleh penghuni daratan lainnya selain diriku. Ada lagi yang masih membingungkanku, oleh sebab itu aku mohon kepadamu untuk menjelaskannya. Aku tidak mengerti bagaimana mungkin dirimu dapat hidup dan bergerak di dalam air tanpa tenggelam. Ada sedikit orang di antara kami yang memiliki kemampuan untuk menyelam di dalam air, dan mereka pasti akan mati jika tidak keluar dari air selama beberapa waktu. Tuanku, jawab Ratu Gulnare, dengan senang hati aku akan memuaskan keingintahuan Raja Persia. Kami dapat berjalan di dasar laut dengan mudah seperti dirimu berjalan di atas tanah, dan kami dapat bernapas di dalam air seperti dirimu bernapas di darat, air membantu menjaga hidup kami. Dan, yang lebih luar biasa adalah pakaian kami tidak pernah basah oleh air, sehingga jika kami ingin mengunjungi daratan, kami tidak perlu waktu khusus untuk mengeringkan pakaian kami. Bahasa kami sama dengan tulisan yang terdapat di segel yang digunakan oleh Nabi besar Sulaiman, anak Daud. Aku tidak boleh lupa mengatakan hal ini, bahwa air tidak menghalangi kami untuk melihat di dalam laut karena kami dapat membuka mata kami dengan nyaman, dan dengan pandangan cepat dan tajam, kami dapat melihat berbagai hal dengan jelas di bagian terdalam di laut seperti di darat. Di sana, kami juga memiliki pergantian siang dan malam. Sang bulan memberikan kami cahayanya, dan bahkan planet-planet dan bintang-bintang tampak jelas bagi kami. Aku telah menceritakan tentang kerajaan-kerajaan kami karena lautan lebih luas daripada daratan, sehingga terdapat lebih banyak kerajaan di sana dan lebih luas kekuasaannya.
Mereka terbagi dalam beberapa provinsi dan di setiap provinsi terdapat beberapa kota besar, dengan orang-orang beradab. Singkatnya, terdapat sejumlah negara, dengan kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda, seperti halnya di daratan. Istana-istana para raja dan ratu sangatlah indah dan megah. Beberapa di antaranya terbuat dari marmer aneka warna, yang lainnya terbuat dari batu kristal, yang banyak sekali terdapat di lautan, mutiara besar, terumbu karang, dan bahan-bahan lain yang bernilai seperti emas, perak, dan bermacam-macam batu mulia lainnya yang tersedia lebih banyak daripada di daratan. Aku tidak menyebutkan mutiara, karena mutiara terbesar yang pernah ada di daratan bagi kami tidak berharga, dan tidak ada satupun bahkan dari kasta terendah pun yang mengenakannya. Kami dapat berpindah kemanapun kami suka dalam sekejap mata. Kami tidak perlu menggunakan kereta ataupun kuda, bukan karena raja-raja kami tidak memiliki kandang kuda dan sepasukan kuda laut, tetapi mereka jarang sekali digunakan, kecuali dalam festival rakyat atau perayaan-perayaan tertentu. Beberapa di antaranya, setelah kuda-kuda laut itu dilatih, para raja dengan sukacita menungganginya dan mempertontonkan keahlian dan ketangkasan mereka di pacuan kuda, yang lain menempatkan mereka di kereta kuda yang terbuat dari kulit kerang, berhiaskan berbagai macam kulit kerang laut yang berwarna-warni. Kereta-kereta itu terbuka dan di tengahnya terdapat sebuah singgasana untuk tempat duduk sang raja, yang mempertunjukkan dirinya kepada rakyatnya. Kuda-kuda itu dilatih untuk dapat menarik diri sendiri, sehingga tidak perlu kusir untuk mengendalikan mereka. Aku lewatkan saja ribuan rincian yang menarik berkaitan dengan negara-negara laut, yang mungkin akan menarik perhatian yang mulia, tetapi aku akan menyimpan cerita-cerita itu untuk lain waktu, karena aku ingin membicarakan masalah lain yang lebih besar. Aku harus pergi menemui ibuku dan saudara-saudaraku, dan di saat yang sama juga bertemu dengan kakakku sang raja. Aku ingin sekali memperbaiki hubungan kami. Mereka akan senang sekali bertemu kembali denganku, setelah aku menceritakan kisahku kepada mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa aku adalah seorang permaisuri dari seorang raja besar dari Persia. Aku memohon kepada Yang Mulia agar mengizinkanku pergi menemui mereka. Aku yakin mereka akan dengan senang hati datang untuk menghormatimu, dan menurutku, kau pun juga akan sangat senang bertemu dengan mereka. Nyonya, jawab sang raja Persia, dirimu adalah seorang permaisuri, lakukan apapun yang kau suka, aku akan berusaha untuk menerima mereka dengan penghormatan yang pantas mereka terima. Tetapi, aku ingin mengetahui bagaimana penyambutan yang kau inginkan untuk mereka, dan kapankah mereka tiba, sehingga aku dapat memerintahkan persiapan untuk upacara penyambutan mereka. Tuanku, jawab Ratu Gulnare, tak perlu mengadakan upacara penyambutan khusus. Mereka akan tiba di sini sesaat lagi, dan jika Yang Mulia melihat melalui kisi-kisi jendela, kau akan melihat kedatangan mereka. Kemudian, Ratu Gulnare memerintahkan salah seorang pelayannya untuk membawakan sebuah tungku arang dengan bara kecil. Setelah itu, ia berpamitan dan menutup pintu.